Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu ala inna yutimma nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah walaupun lewat media Zoom, tapi insya Allah ini adalah satu kebersamaan kita dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada umat, memberikan pencerahan, lebih-lebih ketika kita hari-hari ini hidup dalam satu situasi yang mungkin belum pernah dialami oleh kita masa-masa yang dulu. Kurang lebih kita ini sudah 8 tahun hidup dalam satu rezim yang tidak mengakomodir suara-suara Islam. Hari ini kita diramaikan lagi, apakah perlu presiden negeri ini, yaitu Bapak Joko Widodo, itu dimakzulkan, diimpeach, atau bagaimana? Tentu ini sekali lagi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berpulang kepada umat Islam sebagai pemilik saham terbesar di negeri ini, bagaimana kiprah dan kontribusinya dalam rangka untuk menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Iwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya diminta bagaimana tanggapannya dengan fenomena yang ada di tengah-tengah kita, masalah cawe-cawe, masalah pemakzulan, masalah impeach dan lain sebagainya, tentu saya awali dengan satu paparan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, Innahu sayabli umurakum ba'di rijalun yu'arrifunakum ma tunkiruna wa yungkaruna alaikum ma ta'rifuna. Selepas aku meninggal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti urusan kalian umat Islam akan diurusi oleh rijalun, seorang laki-laki, yu'arrifunakum ma tunkiruna, yang dia memakrufkan sesuatu, menganggap baik sesuatu, padahal kalian umat Islam mengingkari. Wa yunkiruna alaikum ma ta'rifuna, dan mengingkari apa yang ada pada kalian, padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fala ta'ata liman asallahu tabaraka wa ta'ala fala ta'taddu birabbikum. Maka tidak ada ketaatan, kata Rasulullah SAW, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fala ta'taddu birabbikum. Dan ini ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah demikian, yang makruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan makruf, maka di ending hadis ini dikatakan tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya udah, kita serahkan saja kepada Allah apa yang Allah akan berikan kepada rijal tadi, ya. Bahasa kasarnya adalah rezim tadi. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, man ru'a sultanan jairan mustahillan lihurmillah. Barang siapa yang mengetahui sultanan jairan, penguasa-penguasanya yang jair, yang zalim, yang sesat,
mustahilun lihurmillah, menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, nakisan li ahadillah, kemudian berbuat tacur kepada janji-janji Allah, mukhalifan li sunnati Rasulillah, dan menyalahi sunnah-sunnah Rasulullah, ya'malu fi ibadillahi bil ismi wal udwan. Tadi sudah banyak diterangkan apakah oleh Bung Ahmad, oleh Pak Mudrik Sangidu, Pak Azamkan, ya, ya'malu fi ibadillah bil ismi wal udwan, mengurusi urusan umat ini, terutama umat Islam, bil ismi wal udwan, dengan dosa dan pertentangan, adu sana adu sini, ya, adu kambing adu domba, ada di rezim ini. Falam yughayyir biqaulin aw fi'lin, sementara yang lain, umat yang lain tidak melakukan perubahan biqaulin aw fi'lin, dengan perkataan atau dengan perbuatan. Kana haqqan 'alallahi ayyudhilahu madkhalahu. Maka sesungguhnya kalau sudah demikian, diingetin juga tidak mempan, dikritik juga sudah anti kritik, justru yang kritik itu malah dipenjara, yang dikritik itu malah dianggap menentang penguasa. Maka dalam hadis ini disebutkan, ya, kan haqqan 'alallah ayyudkhilahu madkhalahu, maka haknya Allah Subhanahu wa taala akan masuk kepada hal yang demikian itu. Apakah akan terjadi people power? Apakah akan di-impeach oleh DPR? Tentu ketika Allah sudah murka, akan banyak cara bagaimana mengakhiri rezim ini. Karena Allah sudah, ya bahasanya orang Betawi, sudah gedeg banget melihat rezim ini. Ya. Maka Allah akan masuk, akan entry point kepada hal itu sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, sebelum saya mengulas tentang bagaimana metode perubahan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ala inna rahal Islam dairatun, sesungguhnya poros Islam ini dairatun, berputar. Selama 10 tahun ini Islam kayaknya susah bernapas di negeri ini. Negeri yang mayoritas penduduknya kaum muslimin. Napas saja susah. Teriak takbir dianggap teroris dan lain sebagainya. Ala inna wahal Islam dairatun faduru haitsu dara. Maka berputarlah kalian sebagaimana putaran Islam. Ala, ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sultana wal qur'ana sayaftariqani, sesungguhnya kekuasaan dan Quran ini akan berpisah. Artinya negeri-negeri kaum muslimin ini tidak akan diurusi oleh Al-Quran, tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, maka kalau sudah dikatakan falzimu bil kitab, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa innahu sayuwalli alaikum umara'un dhalun mudhillun. Dan ini prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Al-Quran berpisah dengan kekuasaan, maka akan ada di antara kalian seorang penguasa yang dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Ya. Ini taba'tumuhum adhallukum. Kalau kalian mengikuti mereka, adhallukum, dia akan menyesatkan kalian. Wa in khalaqtumuhum qatlukum. Kalau kemudian kalian menyelisih dia, maka kalian akan dibunuh. Kalian akan dipenjara. Kalian akan diincar oleh tangan-tangan kekuasaan dia, oleh intelijen-intelijen dia. Qalu. Kemudian sahabat bertanya, "Famadza taf'alu ya Rasulullah?" Kalau sudah demikian, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Qala fi'lu ashabi Isa, hendaklah kalian itu sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang dikenal di dalam Al-Quran Al-Hawariyun, para Hawari.
di mana syaddu alal khosab. Biasa sahabatnya Nabi Isa itu diikat di kayu, ya, diikat di batang kayu. Wansuru alal manasir, disisir dengan sisir-sisir besi. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, maka kemudian Rasulullah SAW itu bersumpah, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di genggamannya, lamaitatun fi sabilillah khairun min hayatin fi maksiatihi. Sesungguhnya mati di dalam Allah itu lebih baik daripada mati di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikut rezim kita menjadi hamba tauhid, tidak ikut rezim kita malah sepenjara. Pilihannya seperti itu, sebagaimana pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh musuh-musuh para nabi. Maka Rasulullah SAW itu juga mengatakan, dan kita tidak boleh kecil hati, karena Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, biarkan ini insya Allah sudah sebentar lagi rezim ini akan jatuh. Maka fala tazalu qa'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurrukum man khalafahum aw khalaqakum hatta ya'ti amrullahi wa hum dhahirun 'alan nas, kata Rasulullah. Akan senantiasa ada kelompok qa'ifatun min ummati, akan senantiasa ada, kata Rasulullah, kumpulan dari umatku ini, qa'imatun bi amrillah, yang senantiasa mereka akan berdiri menegakkan agama Allah. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak bisa memudaratkan orang-orang yang benci kepada mereka. Au khalafahum, atau yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullah, sehingga datanglah kepada mereka urusan Allah, wa hum dhahiruna 'alan nas. Jadi di frase yang terakhir ini, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini yang menjanjikan wa hum dhahiruna 'alan nas, dan mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dibawa oleh para manusia. Nah, karena ini faum dhahiruna 'alan nas, maka tentu bagaimana ketika kita menginginkan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dakwah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam dakwah dan di dalam bagaimana negara yang akan datang, tentu kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Kalau ingin betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan secara benar. Ya. Wa hum dhahiruna 'alan nas, dalam hadis itu. Tentu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu harus menjadi panduan kita. Harus menjadi panduan kita. Karena di dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi tidak ada bagi kita kemudian ngarang-ngarang, ya, metode ngarang-ngarang cara bagaimana kemudian ingin menegakkan kebenaran, ingin mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tentu mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain itu harus mencontoh sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan itu, melakukan taghyir itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru kemudian 10 tahun berikutnya, sisa umur beliau di Madinah, Allah kemudian menghimpunkan kemenangannya. Karena apa? Karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian itu mengklaim
cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Ini klaim Allah Subhanahu wa taala dan klaim Rasulullah SAW kalau kita ingin wahum dhahiruna 'alan nas, kalau kita ingin dimenangkan atas manusia. Wa ma atakum rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam surat Al-Hasyr, di mana Allah mengatakan apa yang datang dari Rasul itu hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang dari Rasul itu kamu tinggalkan. Baik, para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan proses dakwah? Terutama dakwah yang hari-hari ini kita seakan-akan tergesa-gesa bagaimana melakukan people power itu. Tentu bagus, ini suatu semangat karena memang kita sudah dizalimi terlalu lama di negeri ini. Tapi intinya, sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dan Rasul juga mencatatkan bagaimana trik record dakwah yang dilakukan oleh Rasul itu paling tidak para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala ada tiga marhalah, ada 3 tahapan. Di mana kalau Al-Fakir tadi sebutkan selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, Rasulullah SAW intent melakukan yang dinamakan marhalatut taskib, melakukan pembinaan, membina orang-orang yang yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasulullah akan janji kemenangan. Dan itu kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka apa? Untuk membentuk putlah, untuk membentuk organisasi, untuk membentuk partai, untuk membentuk hizb, partai Rasulullah SAW yang kemudian hari dari embrio itu bisa melahirkan para rijalud dakwah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang kelas dunia itu. Berkat dari taskib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan mulai dari rumah Arqam bin Arqam dan seterusnya. Dan kita yakin para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini insya Allah gerakan-gerakan Islam itu sudah melakukan itu. Semuanya berkomitmen bagaimana membentuk rijalud dakwah yang dari himpunan rijalud dakwah itu bisa mengkristal menjadi kutlah, ya, sehingga dari kutlah, embrio kutlah ini kemudian mereka berdakwah secara masif di tengah-tengah umat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, masuklah kemudian Rasulullah SAW kepada marhalah berikutnya, marhalah yang kedua, yaitu marhalah tafa'ul ma'al ummah. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan interaksi dengan umat, membina umat. Termasuk hari ini, para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saya membayangkan hari-hari ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sama yang dilakukan oleh para sahabat, yang ketika para sahabat tafa'ul ma'al ummah, bahkan kalau perlu tafa'ulnya, berinteraksi secara sempurna dan paripurna dengan umat, dan ini yang harus kita lakukan. Ya. Dan guidance ini para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ini penting untuk kita sampaikan di tengah-tengah umat sebagai sebuah tawaran dengan tawaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tafa'ul ma'al ummah, ya, melakukan berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW dalam kutlahnya tadi semakin banyak dan semakin mengkristal, sehingga tujuan akhir, ya, goalnya dari dakwah Rasulullah SAW itu adalah bagaimana istilahul hukmi. Ya. Tentu people power yang diinginkan kita itu adalah bagaimana terjadinya
penyerahan kekuasaan dari rezim yang zalim, yang doluna muzilluna, yang sesat dan menyesatkan ini kepada zalim berikutnya. Cuman masalahnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian ya, tapi insya Allah lah, karena ini sudah terlalu zalim, rezim ini akan segera hancur. Cuman yang Al-Fakir khawatirkan, siapa pengganti rezim berikutnya? Apakah kemudian rezim pengganti berikutnya ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan, napak tilas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, atau cuman mengganti juragan? Ya. Ini yang kita takutkan. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian dakwah ini ya sebagaimana di pembukaan Al-Fakir telah sampaikan, tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thariqah metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan terus terjadi. Pergantian rezim ini hanya sekedar pergantian rezim, Ya. tidak kemudian bagaimana rezim ini menjadi rezim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rezim yang menjadikan kedaulatan ada di tangan syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Maka tentu bagi anggota DPR, ya karena ini sekali lagi menurut Al-Fakir ini rezim ini sudah terlalu zalim, silakan di-impeach. Kalau memang perlu gerakan rakyat dari bawah sebagaimana tahun 98, ayo kita lakukan. Tapi muara terakhir pemimpin yang akan hadir itu adalah pemimpin yang memang ingin menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi satu-satunya kedaulatan yang akan berlaku bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Karena itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling akhir para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dalam hal ini pernah dipraktekkan oleh para sahabat, pernah dipraktikkan oleh tabi'in, sampai bagaimana Islam itu bertahan, kekuasaan Islam itu bertahan kurang lebih 1300 tahun, 13 abad lamanya. Ya. Rezim Jokowi ya karena memang doluna wa mudhilluna, sesat dan menyesatkan, ya 10 tahun aja sudah mau ambruk. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini sebagai bagian dari sharing dari saya Al-Fakir Migdad, ingin menyampaikan sebuah penawaran bahwasanya ya kita memang di dalam dakwah ini ya memang tidak kemudian menggunakan nalar kita, semata-mata menggunakan nalar kita. Kalau pilihannya ini kita ingin dimenangkan sebagaimana dimenangkannya oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, kesimpulan terakhir, bagaimana kemudian kita sudahkah melakukan tazkib, baik tazkib murakaza, tazkib jama'i dan lain sebagainya, sebagai rijalud dakwah, sebagai pengemban dakwah. Yang kedua, sudahkah kita itu melakukan tafaul ma'al ummah secara tam? Ya. Dan terakhir tentu karena kekuasaan ini adalah hak prerogatif Allah, ketika kemudian syarat-syarat ini sudah kita penuhi, insya Allah intan surullah yansurkum wa yusabbitum. Aku qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.